Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama dan terutama sekali, marilah kita selalu mengingat Allah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dengan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, Allah senantiasa mencurah limpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua. Nikmat Allah itu banyak. Mulai dari lahir kita di muka bumi ini, atau mulai dari bangunnya kita sampai akhir hayat ini, atau sampai tidur kita nanti, nikmat Allah itu luas. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Sepintar-pintarnya orang, secerdas apapun orang tersebut, maka sesungguhnya nikmat Allah itu tidak akan pernah dapat manusia untuk menghitung-hitungnya. Oleh karena itu tugas kita masyarakat muslimin selalu bersyukur. Jangan menjadi hamba yang kufur. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Jangan menjadi hamba yang kufur nikmat. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau pandai bersyukur, pintar bersyukur atas nikmat Allah tersebut, maka Allah akan tambah nikmat itu. Maka Allah akan tambah. Bertambahnya nikmat Allah itu tidak akan bisa kita ukur, tidak akan bisa kita bayangkan, dan tidak akan bisa kita fikirkan. Allah tahu kadar manusia. Allah tahu kadar manusia itu nikmatnya yang seperti apa. Maka Allah akan tambah terus. Namun, kata Allah, kalau seandainya kamu tidak bisa menikmati itu, bersyukur, maka Allah akan memberi azab yang sangat keras. Ibrahim, surat Ibrahim ayat 7. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian selain kita bersyukur kepada Allah, selalu juga kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar disampaikan salam kita, salawat kita kepada ruhuna habibuna, qudwah kita, tuntunan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam satu riwayat disebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk dengan para sahabat, katakanlah di depan Masjid Nabawi atau di pelataran Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dengan para sahabat, "Ana mushtaqun li ikhwani," kata Rasulullah, "Saya itu rindu kepada teman-teman saya," kata Rasulullah. Sahabat yang berada di samping kanan dan sekeliling Rasulullah bertanya-tanya, terheran-heran, "Wahai Rasulullah, bukankah kami ini orang yang engkau rindui?" katanya. "Bukan," kata Rasulullah, "bukan kalian yang saya rindui itu. Namun siapa yang kau rindui ya Rasulullah?" "Kalian itu sahabat saya. Orang yang saya rindu itu ialah humul ladzi lam yarawni walakin yu'minu nabi." Mereka itu ialah orang-orang yang percaya aku, kata Rasulullah, mengikuti ajaranku, meninggalkan seluruh apa yang aku larang,
namun mereka itu tidak pernah bertemu denganku. Itulah orang yang saya rindui, kata Rasulullah SAW. Dari hadis ini kita berdoa semoga kita kelak menjadi hamba yang dirindui oleh Rasulullah SAW. Dan kita juga berdoa kepada Allah agar kita istiqamah menjalankan sunnah-sunnah, menjalankan tuntunan dari Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Mimbar demi mimbar, Jumat demi Jumat, tidak lupa khatib mengajak, menghimbau dan mengingatkan baik kepada diri khatib dan jemaah sekalian untuk senantiasa membenahi diri, berbenah, mempertahankan, meningkatkan dan mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sejatinya takwa itu, kalau menurut para ulama, mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul dan meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Itu takwa. Maka dalam kehidupan kita, takwa ini sangat penting untuk mendapatkan jalan yang selamat, untuk mendapatkan hidup yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kurang lebih 1 atau 2 hari lagi, yang jelas di hari Ahad insyaallah kita akan beranjak, akan berganti tahun Hijriyah. Sekarang Zulhijjah, kita berada di tahun 1445 Hijriah. Nanti insyaallah di hari Ahad nanti, hari Minggu nanti, kita insyaallah akan memasuki bulan baru, 1 Muharram, tahun baru 1446 Hijriah. Maka oleh karena itu, masyarul muslimin rahimakumullah, apabila kita melihat sejarah, kalau kita buka buku-buku sejarah, bagaimana tahun baru Hijriah ini ditetapkan dalam Islam. Kalau boleh khatib mengingatkan sedikit, saling sama-sama mengingatkan kita bahwa tahun Hijriah itu bertolak dari peristiwa momen ketika Rasulullah SAW hijrah, berpindah dari kota Mekkah menuju kota Madinah. Dan itu terjadi pada tahun 622 Masehi. Pindahnya Rasulullah, hijrahnya Rasulullah dari kota Mekkah menuju kota Madinah. Bersama siapa ketika itu? Bersama sahabat tersayangnya, Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena Rasulullah dikejar-kejar. Karena Rasulullah dibayang-bayangi oleh kaum kafir Quraisy di kota Mekkah. Kemudian, kapan penetapan itu terjadi? Penetapan 1 Hijriah itu kapan? Dalam sejarah disebutkan penetapan 1 Hijriah itu dimulai ketika pada masa Khalifah Umar ibnu Khattab. Atas apa? Atas musyawarah Umar ibnu Khattab, mufakatnya dengan sahabat-sahabat lain seperti Utsman ibnu Affan dan Ali bin Abi Thalib. Maka pada masa Umar bin Khattab ditetapkanlah 1 Hijriah, 1 Muharram, 1 Hijriah, berdasarkan apa? Berdasarkan hijrah pertamanya Rasulullah SAW dari kota Makkah menuju kota Madinah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Apa yang dapat kita ambil dari pelajaran itu? Singkat. Kalau mau hijrah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, hijrahnya totalitas. Kalau mau berpindahnya totalitas. Seperti Rasulullah SAW ketika berpindah dari kota Makkah ke Madinah, siapa yang mengiringi Rasulullah? Abu Bakar Siddiq. Siapa yang memberi bekal kepada Rasulullah dan Abu Bakar? Asma binti Abu Bakar. Semua orang mendukung Rasulullah SAW ketika itu. Artinya apa juga? Kalau kita mau hijrah, jangan setengah-setengah. Harus totalitas. Kalau bisa, ajak keluarga kita untuk hijrah kepada kebaikan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat dalam Al-Quran sendiri, peristiwa hijrah itu bukan hanya Rasul yang melakukan. Bukan hanya Rasul. Kita lihat Nabi Ibrahim. Bagaimana hijrahnya? Nabi Ibrahim hijrah
berangkat dari suatu kota, berjalan bersama istrinya dan anaknya Ismail, sehingga berhenti di suatu tempat, di suatu lembah yang tidak berpenghuni. Lembah yang tidak berpenghuni, tidak ada orang sama sekali di sana. Yang kemudian dikenal dengan sekarang kota Mekah. Sangat ramai, menjadi pusat peribadatan umat Islam seluruh dunia, kota Mekah. Itu hijrahnya Nabi Ibrahim. Lihat lagi, Nabi Musa juga melakukan hijrah, dikejar-kejar oleh tirani pemerintah Fir'aun ketika itu. Dalam berdakwah, menyampaikan tauhid, menegakkan kalimat la ilaha illallah di Mesir, tidak disetujui oleh pemerintah, dikejar. Nabi Musa dan umatnya menyeberangi Laut Mati, menyeberangi Laut Sungai Nil. Itu hijrah yang dilakukan oleh Nabi Musa beserta umatnya, dikejar oleh Fir'aun. Kisah lain dalam Al-Quran juga, hijrahnya Ashabul Kahfi. Peristiwa ini dalam surah Ashabul Kahfi. Beberapa orang pemuda hijrah, meninggalkan tempat kediamannya, meninggalkan tempat tinggalnya. Karena apa? Karena pemerintahnya ketika itu tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pergi sehingga berhenti di sebuah gua dan ditakdirkan oleh Allah tidur ratusan tahun. Juga melakukan hijrah. Masyarul muslimin rahimakumullah, terakhir Nabi Muhammad SAW juga hijrah. Berapa kali hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Dari kota Mekah menuju Madinah. Dalam rangka apa? Menegakkan kalimat tauhid. Sembari berdakwah, Nabi Muhammad dibayang-bayangi dengan kematian, dibayang-bayangi dengan ketakutan, menyelamatkan jiwa Nabi Muhammad dan menyelamatkan jiwa umat yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajak oleh Nabi Muhammad pindah dari kota Makkah menuju kota Yastrib ketika itu namanya, yang kemudian beralih nama menjadi kota Madinah. Kemudian kapan hijrah terakhir? Hijrah terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ialah ketika peristiwa Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah. Ketika Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat lain sudah kuat posisinya di kota Madinah, kemudian Nabi Muhammad mempersiapkan bala tentaranya untuk menaklukkan kota Makkah. Karena ada Ka'bah di sana, tempat peribadatan umat Islam dituntunkan oleh Allah untuk tawaf, untuk beribadah di rumah Allah tersebut. Itu dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya ketika Fathul Makkah. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, La hijrata ba'dal fath. Tidak ada yang namanya hijrah lagi itu setelah Fathul Makkah. Masyarul muslimin rahimakumullah, inilah beberapa peristiwa hijrah yang dilakukan oleh orang-orang soleh, yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, yang terekam dalam Al-Quran dan hadis. Masyarul muslimin rahimakumullah, itu hijrah secara fisik, berpindah. Kalau kita lihat, salah seorang ulama bernama Raghib Al-Asfahani berpendapat, hijrah itu apa maknanya? Kalau Rasulullah SAW berkata, tidak ada bentuk hijrah fisik, pindah dari satu tempat ke tempat lain setelah Fathul Makkah. Namun di saat sekarang, bagaimana bentuk hijrah kita? Ini yang kita pertanyakan. Raghib Al-Asfahani mendefinisikan hijrah itu ialah, pertama, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Itu definisi pertama. Definisi kedua, berpindah dari kondisi yang tidak baik menuju yang baik, atau berpindah dari kondisi yang baik menuju ke lebih baik. Artinya apa? Bukan hanya bermakna fisik, tapi yang diisyaratkan oleh Raghib Al-Asfahani tersebut ialah berpindah dari kondisi yang tidak baik menuju baik, atau berpindah dari kondisi yang baik menuju yang lebih baik. Artinya hijrah secara batiniah. Masyarul muslimin rahimakumullah, ini patokan kita. Kalau kita memahami ini, momen hijrah akan kita laksanakan nanti. Berpindah dari 1445 Hijriah menuju nanti 1446 Hijriah. Momentum ini, masyarul muslimin, jangan dianggap remeh, jangan dianggap sebuah simbolisasi, hanya sekedar mengadakan misal tablik akbar atau mengadakan perlombaan-perlombaan bernuansa keagamaan saja tanpa diikuti perpindahan secara batiniah. Jangan hanya seperti itu.
Mestinya, idealnya bagi seorang muslimin itu ialah ketika mendekati momentum hijriyah tersebut, pergantian tahun tersebut, bukan hanya pergantian tahun, tapi juga pergantian ibadah kita ditingkatkan. Mental kita, spiritual kita, ruhani kita, cara berpikir kita, itu yang mesti ditekankan di saat sekarang. Tidak berpindah lagi. Kenapa tidak berpindah? Kalau zaman Rasul hijrah dari satu tempat ke tempat lainnya, oke, tak masalah. Karena apa? Karena Rasul dibayang-bayangi oleh kematian, tidak diterima oleh umatnya dalam berdakwah, beribadah, diteror. Kalau kita sekarang, pemerintah menjamin tempat ibadah, beribadah alhamdulillah merasakan dengan nyaman, dengan aman. Kalau kita mau sholat, kita bisa pilih mana masjid yang sesuka hati kita untuk beribadah, aman. Mau kemana kita hijrah? Maka momentum itu bukan hanya maknanya secara fisik lagi, tetapi memiliki makna secara batiniah. Masyarul muslimin rahimakumullah, jangan sampai dengan terus berjalannya waktu, hari demi hari yang kita lalui itu, kita tidak dapat mampu untuk mengambil sebuah ibrah atau hikmah atau pengalaman. Dengan merenungkan masa lalu, kita bisa mengambil hal-hal yang positif. Apabila ada hal positif, dapat kita ambil, dapat kita teruskan di masa depan, atau kita kembangkan di masa depan. Tapi namun apabila ada hal negatif yang dapat pada diri kita, tinggalkan. Itu yang mesti harus kita lakukan. Kita mesti harus optimis, yakin dengan seyakin-yakinnya melakukan perubahan ke lebih baik di masa yang akan datang, dengan terus melakukan ikhtiar, usaha, memaksimalkan daya upaya yang Allah berikan kepada kita, fisik, pikiran, dan segala macam. Kemudian setelah kita melakukan secara maksimal, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawakal. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mithla amsi fahuwa maghbun, wa man kana yaumu syarrin min amsi fahuwa mal'un." Artinya apa? Barang siapa yang hari ini lebih daripada hari kemarin, lebih baik dari kondisinya daripada hari kemarin, maka dia beruntung. Namun barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, rugi dia. Atau barang siapa yang hari ini lebih jelek kondisinya, pekerjaannya dari hari kemarin, celakalah dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim. Juga Allah mengingatkan dalam surat Al-Hasyr ayat 18, "Nauzubillah, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap kita, setiap orang mukmin itu memperhatikan. Apa yang diperhatikan? Apa yang telah diperbuatnya sekarang untuk nanti, untuk esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita juga harus bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita dalam melakukan apa yang telah kita kerjakan selama hidup kita. Mungkin biasa saja bangun pagi, nanti sebelum tidur menutup hari kita, sholat sunat 2 rakaat, atau duduk sebentar berpikir apa yang telah saya lakukan mulai dari bangun sampai tidur ini. Kalau ada perkara, kalau ada permasalahan yang baik, alhamdulillah, ditingkatkan esok harinya. Namun kalau ada hal-hal yang tidak baik, menyakiti hati orang, hak orang yang kita ambil, sesuatu yang mendatangkan dosa bagi diri kita, segera beristighfar. Kalau itu berkaitan dengan orang, segeralah minta maaf dengan orang tersebut. Masyarul muslimin rahimakumullah, bagi kita sekarang umat Islam Indonesia, kita momentum besok ini akan melakukan hijrah, akan berganti tahun 1446 Hijriah. Ada 2 hal yang dirasa penting di saat kita sekarang, bukan hanya melakukan berpindah secara fisik, namun lebih daripada itu, ada 2 hal. Pertama, kita juga harus mesti hijratun nafsiyah dan juga hijratun amaliyah.
Hijratun nafsiyah itu artinya adalah hijrah berpindah secara ruhaniyah. Ruhaniyah kita. Berpindah secara spiritual kita. Kalau seperti ini sholat kita hari ini, besok jangan juga seperti ini. Kalau khusyuknya sholat misalnya 4 rakaat, khusyuknya dapat 1 rakaat, diusahakan nanti khusyuk 2 rakaat, 3 rakaat dan seterusnya. Kalau hari ini kita hanya sanggup membaca Al-Quran 3 ayat, besok tingkatkan 4 ayat, 5 ayat. Kalau hari ini kita hanya bisa sedekah sekian ribu, besok lebih daripada itu. Itu berpindah secara nafsiyah, ibadah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang penting juga ialah hijrah amaliyah. Apa itu? Hijrah intelektual. Artinya apa? Berpindah dari kekufuran menuju keimanan dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Kemudian berpindah dari kebodohan, ketidaktahuan menuju tahu dengan ilmu pengetahuan. Caranya bagaimana? Datangi majelis taklim, datangi pengajian-pengajian yang ada. Agar apa? Agar lebih tinggi, agar lebih kita memiliki ilmu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga apa? Juga kita berpindah dari kemiskinan kepada kecukupan ekonomi. Dengan cara bagaimana? Berusaha, berupaya, bekerja secara maksimal. Karena rezeki Allah itu bertebaran luas di muka bumi ini. Kita dituntun oleh Allah dan Rasul untuk mencari rezeki, bukan menunggu rezeki. Cari rezeki Allah. Fantashiru fil ard. Setelah sholat Jumat, bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Cari kais rezeki Allah tersebut. Karena rezeki Allah itu bisa datang dari tempat atau suatu hal yang tidak bisa disangka-sangka oleh manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pendek kata, niat yang kuat untuk menegakkan kesejahteraan bagi kita, keadilan bagi kita, kebenaran umat sehingga terwujud rahmatul lil alamin merupakan tugas kita semua, baik secara individu maupun secara masyarakat. Semoga momentum hijrah nanti yang akan berganti beberapa hari nanti bukan hanya sebuah simbolisasi. Sekali lagi ditekankan, bukan hanya sebuah simbolisasi. Maka yang terpenting bagi diri kita ialah berpindah, memperbaiki diri kita, memperbaiki kualitas iman, memperbaiki kualitas takwa, memperbaiki kualitas ibadah kita, memperbaiki kualitas mental kita, cara berpikir kita ke arah yang lebih baik. Agar apa? Agar hidup kita lebih bermanfaat, baik secara individu, masyarakat, maupun warga sekitar. Mari bersama-sama untuk hijrah ke arah yang lebih baik, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya lil absar la'allakum tuflihun.